Baik. Nah, terakhir dulu, orang lihat ya, banyak orang punya teman-teman yang tadinya waktu di kampus, dalam pelayanan kampus itu semangat sekali melakukan pelayanan. Tapi akhirnya setelah selesai pelayanan, hilang. Ya, bahasa bahasa Alkitab menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu kembali lagi kepada sesuatu yang eh, sesuatu yang dulu dia lakukan setelah sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa Idul punya pesan ke dorang, ke teman-teman ini untuk kasih semangat orang yuk. Bagaimana kembali lagi atau seperti apa? Oke, kepada teman-teman semua yang mungkin orang sama-sama berjuang waktu masih mahasiswa gitu ya. Kita nggak bisa judgement teman-teman kenapa mengalami perubahan visi seperti itu sehingga memang mungkin sudah tidak mengerjakan amanat agung lagi sekarang gitu. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa hakimi teman-teman. Tapi sebagai sesama anak Tuhan yang pernah diproses mungkin dengan proses yang hampir sama kita menerima Kristus secara pribadi dan menangkap visi ini yang mungkin kita ajak yuk teman-teman ingat lagi kasih mula-mula pertama kali kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus gitu. Saya pikir kasih cinta mula-mula ini kamu harus perlu ingat dan perlu dibangkitkan kembali semangat itu untuk mendorong teman-teman untuk mengerjakan visi ini di profesi apapun. Apakah teman-teman sebagai petani atau sebagai guru, ibu rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Ayo kita ingat lagi kasih mula-mula ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa diri kita tapi karena siapa Allah, karena kemurahannya. Ingat lagi untuk kasih ini gitu. Yang kedua teman-teman, pernahkah teman-teman ingat bahwasannya masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Tuhan, bahwa teman-teman diam juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan meskipun teman-teman mungkin sudah tahu kebenarannya gitu. Teman-teman sudah tahu kebenarannya bahwa Injil yang teman-teman sudah terima itu harus juga disampaikan kepada orang lain yang tidak tahu dan tidak mengerti. Dan teman-teman tahu, ibaratkan teman-teman tahu obat yang bisa menyembuhkan seseorang untuk sembuh gitu. Tapi teman-teman simpan untuk diri teman-teman sendiri. Dan hanya orang itu mati karena tidak mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan dia. Betapa besarnya sanksi atau konsekuensi yang teman-teman akan tanggung gitu. Ya bagi kita memang Tuhan tidak akan menghakimi kita dan kita kemudian binasa masuk neraka gitu, tidak. Tapi Tuhan akan mempertanyakan ini kepada teman-teman mungkin di dalam kehidupan teman-teman saat ini. Dan yang kedua, saya ingat Yohanes 10 ayat 10b mengatakan bahwa Kristus datang supaya kita menerima kelimpahan atau kita mengalami kehidupan berkelimpahan. Semakin teman-teman menjauhkan diri daripada mengerjakan amanat agung, mungkin teman-teman merasa bahwa sebenarnya apa yang teman-teman alami saat ini, pekerjaan yang sehebat apapun, pada satu waktu mungkin teman-teman akan merasa semuanya itu sia-sia gitu. Jadi yuk kita bangkit kembali semangat sambil mengerjakan visi itu di dalam profesi. Kita tetap jangan lupakan amanat agung. Supaya apa? Di dalam pekerjaan pun ada kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud adalah sukacita. Sampai detik ini tentu kita ada masalah tapi mengingat lagi apa yang kita kerjakan kita kembali bersukacita lagi gitu. Jadi kita mendorong lagi teman-teman, yuk ingat kasih mula-mula, yuk teman-teman hidup dalam kelimpahan, hidup dalam sukacita untuk penginjilan. Yuk teman-teman juga kita dorong lagi, ingat apa yang teman-teman sudah tahu, jangan simpan untuk diri sendiri. Egois loh teman-teman. Masakan teman-teman tahu obat dosa itu apa? Kristus kan teman-teman. Ya, Obat dosa itu apa? Juru selamat, Yesus Kristus lewat penginjilan tentu untuk dorang. Dan teman-teman tidak menyampaikan itu kepada mereka dan mereka mati dalam
keputusasaan, ketidaktahuan akan keselamatan. Ya, bukankah teman-teman yang kemudian akan mendapatkan apa namanya? Tentu akan masing-masing kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi yuk kita tetap semangat, saling support, dukung. Kalau teman-teman juga butuh apa yang mungkin kita bisa sharing, saya siap juga untuk bisa apa namanya? Membantu juga teman-teman sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya pribadi. Mungkin itu Kak. Oke, jadi dari apa yang Idul bilang tadi, ini mengingatkan juga bahwa pekerjaan untuk menjangkau anak-anak muda itu tidak mudah, tidak gampang, Kang. Maka Betul. kita perlu hati yang mengasihi, hati yang sabar, tapi juga komitmen dan konsisten yang kuat. Dan sehingga eh, Kak rindu ketika Kak buat podcast ini itu orang-orang atau jadi sumber itu bisa jadi berkat dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dari apa yang Idul sampaikan sebagai pesan ke teman-teman di luar sana, Kak ingat di Wahyu pasal 2 itu ayat 2 sampai 5 ada bilang begini. Ini surah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus tuh. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menodai mereka, mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini kasih mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah ini jadi pesan bagi orang semua, tapi juga jadi pengingat bagi orang dua, Kang Bro. Karena Ya, kan betul. keselamatan itu memang orang terima ketika beriman, tapi pelayanan itu dia harus dilakukan sampai akhir. Ketika orang melakukan dengan rajin, dengan semangat, tapi kemudian di tengah-tengah orang berhenti, orang lari, maka orang akan terima konsekuensi. Apa yang orang lakukan itu tidak dihargai dan Ya, bahkan mungkin justru menandakan bahwa orang itu tidak serius sebenarnya, hanya punya motivasi yang salah dalam melakukan pelayanan, meskipun pelayanan itu kelihatannya besar. Oke, tetap semangat untuk Idul. Terima thank kasih you sudah Kak. dikasih narasumber. Thank you. Untuk sekarang belum dapat honor. Ya, Tuhan sudah cukup kan? Nanti kalau nanti kalau sudah berkembang ini YouTube honor, tapi Kak memang untuk tahun 2025 ini Kak punya resolusi adalah Kak akan mengembangkan Kak punya YouTube ini untuk menjangkau bukan hanya anak-anak muda tapi juga teman-teman yang punya hati untuk melayani, lebih khusus menjangkau anak-anak muda supaya boleh terus bergerak karena yang orang butuhkan sekarang pekerja. Kerja itu Ya, tinggal sedikit sekali. Yang lain itu tidak tahu suka mana, ada yang cuma sibuk untuk pengembangan diri, ada yang cuma sibuk untuk urus diri sendiri. Nah, ya, ini yang jadi pergumulan. Sementara Tuhan itu butuh sekali banyak pekerja untuk menjangkau anak-anak muda, generasi Z, dan mungkin generasi Alpha ke depan. Orang tidak tahu mau kemana ini anak-anak ini. Belum lagi orang punya negara ini kan menikmati apa bonus demografi yang kemudian itu mengharuskan dan menuntut orang untuk mempersiapkan generasi muda ini supaya menjadi pemimpin bangsa. Apa ya jadinya kalau pemimpin bangsa itu spiritualnya tidak terdidik, dia tidak mengalami pembaruan dan transformasi Injil, bagaimana orang mempersiapkan anak-anak muda Kristen untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Jadinya nanti akan membawa bangsa ini kepada arah yang eh, tidak baik, bukan untuk membangun bangsa, tapi justru malah menjadi perusak bangsa. Oke, terima kasih dulu sudah datang, so sama-sama join Kak. di Sama. sumber ini. Dan untuk para pemirsa, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau video ini bermanfaat supaya banyak juga orang-orang di luar sana yang mau jadi pekerja
Kristus untuk menjangkau anak muda dan tidak mudah atau gampang menyerah menghadapi tantangan dalam melayani anak muda. Tuhan memberkati orang semua.